Simposium 4 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Hasnah Eka, spesialis mata konsultan, dan komoderator yang terhormat, Dr. Feti Purwanita, spesialis mata konsultan. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator dan juga komoderator. Moderator Dr. Hasnah Eka, spesialis mata konsultan, meraih gelar dokter dan magister kesehatan dari Universitas Hasanuddin. Beliau merupakan staf pengajar divisi kornea, infeksi, dan imunologi Universitas Hasanuddin, dan juga pengajar bidang oftalmologis di Universitas Muslim Indonesia. Beliau merupakan dokter mata di Rumah Sakit di Makassar, dan juga merupakan Ketua Bank Mata Makassar, anggota Lions Club, anggota Asia Cornea Society and Illinois. Beliau pernah menjalani fellowship di dalam dan luar negeri seperti Singapura dan India. Baiklah, komoderator, Dr. Peti Purwanita, spesialis mata konsultan, meraih gelar dokter dan spesialis mata dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Beliau menjalani fellowship infeksi imunologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau merupakan staf fungsional medis Departemen Mata di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dan staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Beliau merupakan anggota Perdami Cabang Sumsel, Sekretaris Perdami Cabang Sumsel, dan pengurus ID Cabang Palembang. Baiklah, kepada moderator kami persilahkan dengan segala hormat, dokter. Ya, terima kasih Dokter Lauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada seluruh teman sejawat dan dokter yang hadir pada acara Medical Studium General 2022 pada hari Senin 7 Maret 2022. Kali ini dari ilmu kesehatan mata khususnya pada sesi infeksi imunologi akan membawakan materi-materi dari para presenter yang sudah sangat berpengalaman. Materi-materi ini diharapkan akan memberikan sharing ilmu khususnya kepada dokter umum, di mana dokter umum akan mampu untuk memahami, mendiagnosis awal penyakit-penyakit pada infeksi imunologi, mampu merujuk, memberikan terapi awal terlebih dahulu dan merujuk dan menerima kembali rujukan baliknya. Sehingga diharapkan dengan sharing ilmu ini akan mampu meningkatkan knowledge sehingga mampu untuk membantu kami semua untuk mengatasi kebutuhan khususnya di bagian infeksi imunologi. Tidak berlama-lama, mungkin kami akan mempersilahkan presenter pertama kepada Dr. Dina Novita, spesialis mata konsultan. Dr. Peti Purwanita, mohon untuk membacakan CV beliau. Silakan. Terima kasih Dr. Hasnah. Dr. Dina Novita, spesialis mata konsultan, saat ini merupakan staf pengajar di Universitas Diponegoro dan bekerja sebagai dokter mata di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Ini merupakan CV lengkapnya. Silakan Dr. Dina Novita untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada IDI dan Perdami atas kesempatannya. Topik yang akan saya presentasikan adalah konjungtivitis dan hordeolum, bagaimana menegakkan diagnosisnya dan tata laksananya. Mata merah dengan visus normal, diagnosis bandingnya adalah konjungtivitis, episkleritis, dan skleritis. Sedangkan mata merah dengan visus turun, diagnosis bandingnya adalah keratitis, glaukoma akut, uveitis anterior, dan endoftalmitis. Mata merah akibat dilatasi pembuluh darah kita sebut sebagai injeksi. Perbedaan antara injeksi konjungtiva dan injeksi silier adalah injeksi konjungtiva merupakan dilatasi arteri konjungtiva posterior, sedangkan injeksi silier arteri ciliaris anterior. Arah aliran injeksi konjungtiva ke sentral, sedangkan injeksi silier ke perifer. Apabila konjungtiva digerakkan, injeksi konjungtiva ikut bergerak, pada injeksi silier tidak bergerak. Kelainan pada injeksi konjungtiva pada organ konjungtiva saja, sedangkan injeksi silier apabila terdapat kelainan pada kornea, iris, dan glaukoma. Ini merupakan gambar dari injeksi konjungtiva dan ini injeksi silier. Konjungtivitis merupakan inflamasi pada konjungtiva, di mana pada dewasa 80% penyebabnya oleh karena virus. Pada anak-anak, penyebab oleh karena bakteri dan virus sama banyaknya. Gejala konjungtivitis mata merah, lakrimasi atau berair, sensasi benda asing, dan gatal. Tanda konjungtivitis yaitu injeksi konjungtiva, lakrimasi, sekret, kemosis atau edem konjungtiva, papil, seperti yang terlihat pada gambar ini, yaitu akumulasi sel inflamasi yang berisi neutrofil, leukosit lain, dan limfosit.
Dapat pula ditemukan folikel, yaitu hiperplasia jaringan limfoid konjungtiva yang berisi limfosit dan sel mononuklear. Temuan klinis dapat membantu kita untuk menentukan penyebab dari konjungtivitis. Sebagai contoh, gatal paling menonjol kita temukan pada konjungtivitis alergi, sedangkan lakrimasi paling menonjol kita temukan pada konjungtivitis virus. Sekret dapat dijumpai pada konjungtivitis bakteri maupun chlamydia. Limfadenopati preaurikuler sering ditemukan pada konjungtivitis virus, sedangkan untuk pewarnaan sekret pada virus kita jumpai monosit, bakteri-bakteri PMN, chlamydia inclusion bodies, dan alergi eosinofil. Faringitis dan demam kadang-kadang terjadi pada konjungtivitis virus dan konjungtivitis bakteri. Kita akan membahas konjungtivitis bakteri yang pertama dan dapat mengakibatkan kebutaan apabila tidak ditangani dengan tepat adalah konjungtivitis gonore. Konjungtivitis gonore penularannya dari ibu ke bayi melalui partus spontan atau dari genital ke tangan, kemudian ke mata. Penyebabnya Neisseria gonore, tanda klinis yang menonjol adalah palpebranya sangat edem dan sekretnya purulen, serta profuse atau sangat banyak. Pemeriksaan laboratorium diambil sekret mata dan dilakukan pengecatan gram, ditemukan Diplococcus gram negatif, dan dilakukan pemeriksaan kultur. Komplikasi yang dapat terjadi yaitu ulkus kornea, bahkan bisa perforasi seperti gambar ini. Terapinya pada dewasa, injeksi ceftriaxone 1 gram single dose, bila alergi penisilin, ciprofloxacin 2 kali 500 mg selama 5 hari, bila terjadi keratitis atau ulkus, injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram per hari selama 3 hari. Pada bayi, diberikan injeksi ceftriaxone 25-50 mg per kilogram berat badan, atau injeksi cefotaxime 100 mg per kilogram berat badan single dose. Diberikan tetes mata gentamisin atau ciprofloxacin frekuen, bersihkan sekret tiap 30 menit dan isolasi, serta rujuk pasangan pasien atau ibu bayi untuk pengobatan. Konjungtivitis trachom merupakan salah satu konjungtivitis chlamydia. Penyebabnya yaitu chlamydia trachomatis serotype A sampai C. Terjadi pada komunitas dengan hygiene dan sanitasi yang buruk. Diagnosis ditegakkan bila terdapat minimal 2 dari tanda, yaitu adanya folikel di konjungtiva palpebra superior, sehingga kita harus membalik palpebra superior atau harus kita eversi. Kemudian bisa didapatkan sikatrik pada konjungtiva superior, seperti ini gambarnya. Folikel di limbus kornea atau sequelenya kita sebut sebagai Herbert pits atau lekuan kecil di limbus, atau didapatkan panus atau perluasan pembuluh darah di kornea di limbus superior. Komplikasinya adalah entropion dan trichiasis. Konjungtivitis trachom kita terapi dengan azitromisin 1000 mg single dose atau tetrasiklin 1,5 sampai 2 gram per hari, atau doxycycline 2 kali 100 mg per hari selama 3 minggu. Salep mata tetrasiklin 2 kali sehari selama 2 bulan. Konjungtivitis bakterial lain dapat disebabkan oleh Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, dan lain-lain. Terapi yang diberikan topikal aminoglikosida seperti tobramycin, gentamisin, atau quinolone seperti ciprofloxacin 4-6 kali per hari selama 5-7 hari. Konjungtivitis virus dalam hal ini yaitu adenovirus, ciri khasnya yaitu mudah menular melalui kontak dengan sekret mata atau droplet saluran napas. Transmisi terjadi di kolam renang, rumah, sekolah, atau asrama, sehingga kita harus menanyakan ke pasien apakah ada keluarga atau teman yang sakit seperti ini. Dapat disertai demam, faringitis, atau infeksi saluran napas. Tanda yang didapatkan yaitu injeksi konjungtiva, sekret seres atau cair, dan adanya folikel. Dapat dijumpai adanya subconjunctival hemorrhage, membran atau pseudomembran pada konjungtiva palpebra, atau pembesaran kelenjar limfo preaurikuler. Sebetulnya konjungtivitis adenovirus ini merupakan self-limiting disease, sehingga kita berikan terapi suportif seperti tetes air mata buatan, kompres dingin. Pasien juga harus diedukasi untuk personal hygiene seperti sering mencuci tangan, handuk, bantal, dan apabila pasien bekerja atau sekolah, dapat disarankan untuk istirahat di rumah. Konjungtivitis vernal merupakan salah satu dari konjungtivitis alergi. Patogenesisnya yaitu reaksi hipersensitivitas tipe 1 dan 4. Terjadi pada laki-laki, usia anak sampai dewasa muda. Ciri khasnya yaitu recurrent atau kambuhan dan
setelah terpapar dengan lingkungan panas dan kering atau kontak dengan alergi. Terjadi bilateral dan gejala yang harus ditanyakan dan sangat menonjol yaitu gatal. Tanda yang kita dapatkan yaitu injeksi konjungtiva. Sekret yang mukoid dapat dijumpai kabel stone seperti gambar ini, yaitu merupakan jaringan papil berbentuk batu kali atau poligonal. Pada tipe limbal dapat kita jumpai terantas dot yang merupakan bintil-bintil putih di limbus dan berisi eosinofil. Komplikasi yang dapat terjadi yaitu sheath ulcer dan keratokonus. Tata laksana konjungtivitis vernal meliputi non-farmakologi atau edukasi dan farmakologi. Edukasi seperti hindari alergen, pemakaian kacamata atau goggles, kompres dingin, dan tetes mata lubrikans. Tetes mata topikal yang diberikan yang lain seperti muscle stabilizer, antihistamin topikal. Steroid topikal harus diedukasi pasiennya untuk hati-hati efek samping glaukoma dan katarak. Gunakan yang efek kenaikan TiO-nya rendah seperti fluorometolon. Bila konjungtivitis ini berulang atau kronik atau melibatkan kornea atau pemakaian steroid terus-menerus, rujuk ke dokter mata. Hordeolum merupakan infeksi kelenjar palpebra dibagi menjadi hordeolum internum apabila infeksi terjadi pada kelenjar meibum, atau hordeolum externum apabila infeksi terjadi pada kelenjar Zeiss dan kelenjar Mole. Kuman penyebab yang paling sering yaitu Staphylococcus aureus. Gejala dan tandanya yaitu adanya nodul yang hiperemis dan edem di dekat margo palpebra dan terasa nyeri. Terapi, kompres hangat dan salep mata antibiotik. Apabila tidak berespon, dapat kita lakukan insisi dan kuretase dengan merujuk ke dokter mata. Komplikasi yang dapat terjadi adalah selulitis preseptal, harus diterapi dengan antibiotik sistemik dan rujuk segera ke dokter mata. Sebagai ringkasan, terapi konjungtivitis diberikan sesuai etiologi yang mendasarinya. Antibiotik topikal diberikan pada kasus konjungtivitis bakteri. Peresepan steroid topikal harus disertai edukasi pada pasien, jangka waktu pemakaian tidak boleh panjang atau tanpa pengawasan dokter, efek samping obat terutama glaukoma, dan pasien tidak boleh membeli sendiri di apotek tanpa resep dokter. Pengenalan awal atau ketepatan diagnosis sangat penting, rujuk segera ke dokter spesialis mata bila konjungtivitis sudah terdapat komplikasi ke kornea, ditandai dengan adanya visus turun, keluhan nyeri, atau fotofobia atau silau. Bila terdapat kecurigaan ke arah konjungtivitis gonorea atau konjungtivitis trachom, bila konjungtivitis berulang atau konjungtivitis yang tidak berespon terhadap pengobatan. Saat merujuk, berikan terapi awal yang tepat untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kami mengundang teman sejawat untuk berpartisipasi pada webinar Dry Eye bulan Maret dan webinar ulkus kornea pada bulan Juni. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.